Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Ramayanti dengan NIM B1B1222069. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan bercerita terkait kunjungan atau pengalaman saya ke Desa Rantau Majo terkait dengan tugas turun lapangan dari mata kuliah manajemen proyek yang bertujuan untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di desa tersebut. Nah, kemarin saya ke Desa Rantau Majo itu dengan anggota kelompok saya yang beranggotakan 6 orang. Kami pergi ke Desa Rantau Majo itu menempuh jarak kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Kami memilih untuk melewati jalur penyeberangan dikarenakan jika kami lewat dari akses jalan Sungai Duren itu jalannya becek dan buruk. Maka dari itu kami memilih melewati jalur penyeberangan. Kami menyeberang menggunakan alat yang bernama pom-pom dengan menempuh waktu sekitar 5-7 menit untuk sampai ke Desa Rantau Majo. Itu sesampainya kami sampai ke desa tersebut dari penyeberangan itu ditempuh lagi sekitar waktu 10 menit untuk sampai ke kantor desanya. Nah, sampai kami di kantor desa itu kami disambut baik oleh para staf dan juga para kepala desanya. Itu kami langsung meminta izin untuk terkait dengan informasi yang kami butuhkan. Nah, saya dan kelompok saya itu yang menanyakan tentang prinsip-prinsip manajemen proyek yang ada di desa tersebut. Mulai dari yang pertama ada perencanaan, yang kedua yaitu ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, serta yang keempat adanya pengawasan. Nah, kalau kami lihat dari proyek yang akan difokuskan pada desa itu yaitu adanya proyek jalan. Jalan di desa itu umumnya masih berbentuk cor-coran yang merupakan anggaran dari APBD provinsi yang diajukan melalui kabupaten. Desa Rantau Majo itu awalnya diberikan anggaran sebesar untuk pembangunan jalan 200 meter. Namun untuk tahun ini itu dapat anggarannya hanya dapat ditambahkan 100 meter jalan. Dan perangkat desa sendiri itu mencari materialnya seperti membeli pada warga, itu seperti membeli pasir dan batu kerikil. Ada juga yang membeli dari luar seperti dari kota Jambi itu membeli semen, besi dan juga material yang seperti besi itu belinya dari luar. Nah, tujuan dari seperti membeli pasir dan batu kerikil dari desa sendiri itu untuk meningkatkan perekonomian atau membantu perekonomian yang ada di Desa Rantau Majo. Nah, kalau bukti infrastruktur pembangunan yang sudah dibangun di Desa Rantau Majo ada seperti Gedung PAUD yang didirikan pada tahun 2020, ada juga 2 bangunan pos, ada juga sumur umum, ada juga jembatan, dan ada kantor desa itu sendiri. Nah, Desa Rantau Majo ini masih dikelilingi oleh Sungai Batanghari yang mengalir, maka banjir merupakan bencana yang lumrah untuk desa tersebut. Rata-rata bangunan rumah warga desa itu adalah rumah panggung yang tingginya sekitar 2-5 meter. Kami juga mendapatkan informasi dari kepala desa bahwa Desa Rantau Majo pernah terjadi banjir bandang pada tahun 2003 yang mencapai kedalaman 2 meter, yang mana itu sudah bisa menenggelamkan rumah panggung milik warga-warga yang ada di sana. Tetapi warga tersebut tetap tidak mau diungsikan dan tetap memilih untuk tinggal di sana
karena Desa Rantau Majo itu merupakan banyak warga asli yang di sana, dan mereka beranggapan bahwa yang mereka duduki adalah alam mereka. Karena beberapa rumah tergenang air, maka kepala desa itu menghimbau masyarakat untuk mengungsi di rumah warga yang rumah panggungnya itu lebih tinggi, dan tidak ada daerah khusus di desa tersebut untuk daerah pengungsian. Untuk beraktivitas di kala banjir itu, desa memanfaatkan pom-pom sebagai alat aktivitas dari satu rumah ke rumah lainnya. Untuk kendaraan seperti motor dan mobil di kala banjir itu diungsikan ke daerah yang lebih tinggi. Nah, pada saat itu motor dan mobil masih sedikit yang menggunakannya. Sebelum diungsikan itu sudah ada pemberitahuan dulu dari desa-desa yang ada di sekitar Desa Rantau Majo itu. Nah, orang desa biasanya mendapatkan informasi itu melalui daerah lain yang berdekatan dengan Desa Rantau Majo, seperti Batanghari, Tembesi, dan juga Bangko. Nah, untuk menjadi peringatan warga pada saat akan terjadinya banjir. Namun untuk keadaan sekarang ini, banjir bandang sudah alhamdulillah sudah tidak pernah lagi. Terakhir itu banjir pada tahun 2023. Namun itu hanya sebatas betis orang dewasa dan masih bisa diakali. Jadi untuk perencanaan mengatasi bencana banjir itu tidak bisa dilakukan karena memang desa itu berdekatan dengan sungai yang mengalir. Karena memang desa letaknya juga di pinggiran sungai, dan memang terkadang ada juga banjir musiman itu melanda ke desa tersebut. Namun untuk penanggulangan bencana setelah banjir itu ada sumbangan sembako dari dana desa sekitar 3%. Sebelum merealisasikan pembangunan, warga desa melakukan perencanaan melalui musrembang dan langsung membentuk pengorganisasian yang berisi itu ketua, tim, dan juga pembagian tugas lain. Siapa yang akan melangsungkan pembangunan tersebut? Dari semua kegiatan proyek maupun kegiatan sosial seperti pembangunan infrastruktur, penanganan bencana banjir, dan juga stunting, kemudian BLT, serta ketahanan pangan, itu memiliki organisasinya tersendiri dan bekerja sama juga dengan pihak luar daerah. Namun terdapat juga pengawasan dari warga desa tentunya berlaku sehari-hari, karena pengerjaan proyek yang ada di desa tersebut dapat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Jadi warga juga bisa menilai material yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa tersebut. Nah, agar bertujuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Nah, untuk informasi yang diberikan kepada kami terkait yang kami tanyakan kepada kepala desa dan juga staf-stafnya itu terbuka dan dijawab dengan baik oleh staf dan kepala desanya. Dan terakhir, sebelum kami pulang itu kami diajak untuk melihat salah satu bangunan BUMDes yang ada di Desa Rantau Majo, dan kami diajak juga atau ditawarkan untuk berfoto dengan salah satu ikon, yaitu seperti pohon mangga tetapi itu masih hidup walaupun tidak ada akarnya lagi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari cerita pengalaman saya ke Desa Rantau Majo, dan terkait informasi yang diberikan
Saya akhiri. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.